17 Maret adalah hari yang begitu istimewa bagi seluruh warga keturunan Irlandia di dunia. 17 Maret diperingati sebagai hari turunnya seorang santa di negara ini. Tapi kisah Irlandia tidak hanya itu. Ada kisah Islam yang begitu megah hidup di negara ini. Selamat datang di Irlandia, negara yang dinobatkan sebagai salah satu negeri paling Islami di dunia bersama dengan Denmark, Luxembourg, dan Selandia Baru. Hal inilah yang mengantarkan perjalanan saya ke Pulau Zamrud ini. Bagaimana Irlandia menjadi ladang subur bagi pertumbuhan kaum muslim di Eropa. Saat ini diperkirakan hampir 49.000 atau sekitar 1,07% warga Irlandia memeluk Islam. Di sini, umat muslim dan non-muslim hidup harmonis karena memiliki kesamaan sejarah. Sekitar abad ke-17, Irlandia pernah menjadi jajahan kerajaan Inggris. Dalam upaya perebutan kembali dari penjajah Inggris, warga Irlandia sering merasakan diskriminasi rasial. Karena kisah inilah, pemerintah Irlandia memiliki pandangan yang berbeda tentang Islam yang sering disalahartikan dengan terorisme. Masih cukup pagi di Irlandia, tapi suasananya cukup cantik. Ya, hari ini saya akan bertemu dengan Lisa, seorang mu'alaf muda dari negara Irlandia yang akan berbagi cerita bagaimana dia akhirnya bisa tersentuh oleh damainya agama Islam. Inilah Lisa Moran, seorang muslimah dari Irlandia. Bagi Lisa, Islam benar-benar menyentuh jiwa terdalamnya sebagai seorang wanita muda. Islam memberikan jalan terang di tengah pencariannya akan ketenangan yang seutuhnya. I first found out about Islam maybe 5 years ago when my friend, she accepted Islam. But for me, I reverted 2 years ago. And always I wanted to convert to Islam, but I was on my own. I found it very difficult. I didn't know how to pray in Arabic. I didn't understand hijab. So I found it very difficult. I was living in a small town with my family. They're Catholic people. They don't understand anything about Islam. But then, maybe 2 years ago, I met my husband, and it made it so much easier. Straight away, I accepted Islam. I used to teach myself from a book how to pray step by step. So when I was doing my salah, I used to hold my book when I was doing my prayer for maybe 2 weeks, 3 weeks, and I'd be reading from the book while I was doing my movements in my prayer. And alhamdulillah, after maybe 3 weeks, I was able to know when to go down, when to prostrate, how to read my Al-Fatiha, and 1 or 2 small little surahs from the Quran. Now, alhamdulillah, I'm Muslim. I'm happy. Bagi Lisa, keputusannya untuk menjadi seorang muslim memang tidak setengah-setengah. Tak lama setelah mantap memeluk Islam, Lisa segera mengenakan hijab. Well, I reverted to Islam in September. So November, I started wearing hijab. I found it hard for about a month. But after that, because I was praying, I was learning more about my religion, I didn't worry about what other people thought. Now, after 2 years, it's not hard. Some people, they still look at me, but at the start it was difficult. Now it's not. Lisa paham, hijab akan melindungi derajat dan menjaga kehormatan wanita muslim. Meskipun untuk itu, ia harus menempuh jalan yang sedikit berliku. Saat ini Lisa memang sedang dalam masa kehamilan dan lebih banyak tinggal di rumah. Kenyataannya, sebelum mengandung cukup sulit bagi Lisa untuk mendapatkan pekerjaan karena hijab yang melindungi auratnya. Namun keinginan Lisa untuk tetap mempertahankan hijabnya benar-benar kuat. Bahkan ketika ia harus menemukan kondisi terberat dari keluarganya. But when I go to visit my parents, they don't want me to wear hijab. Why? They feel shy. There's no Muslim now, it's a really small town, all Irish people. I don't wear my hijab and I don't feel good. Why?
Because I feel why do I have to satisfy people not to wear my hijab just for them when it's not for them? I'm not wearing hijab for them, and it makes me feel not good. Larut dalam cerita yang mengalir di antara kami, Lisa mengajak saya untuk singgah di rumahnya yang tidak jauh dari taman kota. You don't like it hot? Lisa tak banyak memiliki teman muslim, meski Dublin adalah pusat konsentrasi muslim di Irlandia. Saya adalah muslimah kedua yang berkunjung ke rumahnya setelah sahabat baiknya Tracy, yang juga seorang mu'alaf. Setelah 2 tahun menjadi seorang muslimah, ia terus berusaha memperbaiki rukun Islam kedua, yakni sholat. Lisa percaya Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang berusaha. Lisa tekun menghafal setiap bacaan dan gerakan dalam sholat. Ia juga sangat ingin bisa membaca kata demi kata dalam kitab suci Al-Quran. Saya terpanggil untuk berbagi sedikit pengetahuan saya dengan Lisa. Zal? Iya, Dal. dal. Rasanya tak habis keinginan untuk berbagi kebahagiaan dengan sahabat muslim baru saya. I have a little surprise for you, Lisa. Oh, thank Okay, you. we call this mukena. Mukana. Usually Indonesian women, Okay. we use this for during the prayer time. Indonesia small. Yeah. Yeah, this fit me. Yes. I will teach you. Oh, it's like hijab. Sorry. It's okay. Sorry. Like this one. Just like this. And then, sorry, you It's hold okay. this. Mm-hmm. Okay. Over here. So you Oh, could. it's very beautiful. And the skirt. Wow. Thank you very much. Oh, thank you. It's so I nice. hope it will be useful for you. Yes, of course. I Yeah. will wear it now. Of course. Sedikit fakta unik tentang negara Irlandia. Hampir sebagian besar keturunan Irlandia hidup tersebar di seluruh dunia. Bahkan sebuah artikel menyebutkan bahwa lebih banyak orang keturunan Irlandia yang tinggal di luar negaranya dibandingkan di Irlandia sendiri. Selama berpuluh-puluh tahun, Irlandia memang dikenal sebagai negara yang penduduknya banyak berpindah dan menetap ke negara lain. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah warga muslim di Irlandia terus meningkat. Kini Islam telah menjadi agama terbesar ketiga di negara ini setelah Katolik Roma dan Protestan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran komunitas muslim yang bermigrasi ke Irlandia karena alasan ekonomi atau mencari suaka. Kondisi ini menjadikan angka muslim di Irlandia terus bertambah. Hal ini tentu saja harus diiringi dengan gambaran bahwa Islam dapat membaur dengan warga dan agama lain dan tidak eksklusif. Hari ini saya cukup beruntung. Ini sedang di restoran. Kita akan membuat satu masakan yang akan dibagikan oleh komunitas muslim yang ada di Dublin. Kita akan ketemu dengan chefnya. Kinara Restoran adalah salah satu rumah makan kelas atas di wilayah Clontarf Road, kota Dublin. Sejak dibuka tahun 2000 silam, restoran ini menyajikan masakan Pakistan yang menjadi keistimewaan mereka. Namun bagi komunitas muslim di Dublin, Kinara Restoran memiliki peran yang jauh lebih istimewa. Sejak 6 tahun lalu, Kinara Restoran secara rutin menjadi tempat di mana masakan halal hasil olahan chef dibagikan kepada para tunawisma. Dan menu kali ini adalah nasi biryani ala Pakistan. This is the base sauce for the biryani rice. Setiap menu yang dibuat oleh Chef Arshad memang tergolong mudah, namun jumlahnya yang tidak sedikit membutuhkan tenaga laki-laki untuk membuatnya. Seperti kali ini, sekitar 25 liter beras dan 15 ekor ayam akan diolah menjadi nasi biryani. Brother Arshad, who will pay all the expense for this food? Sometimes chicken, some brother give it to us, or if not, so we use our chicken. Wow, it's very interesting.
Selain sebagai koki profesional, Arsyad yang seorang imigran muslim selalu merasa menjadi kewajibannya untuk membantu syiar Islam di kota Dublin. Baginya berbagi tenaga dan waktu untuk memasak makanan yang akan dibagikan adalah caranya berbagi manfaat sebagai seorang muslim. Rasanya enak sekali. Jadi ini nasi biryani memang khas masakan negara Pakistan ataupun India. Tapi rasanya sudah disesuaikan untuk lidah orang-orang di Irlandia. Luar biasa. Setelah ini kita akan lihat bagaimana nasi ini dibagikan kepada para tunawisma. Nasi biryaninya sudah mulai dibagikan, seperti yang terlihat banyak sekali yang mengantri. Jadi image untuk memberikan sedekah memang tidak hanya sekedar dengan uang, tapi bisa juga kita berbagi makanan, berbagi ilmu, dan juga bisa berbagi senyuman. India? No, Indonesia. Hear about Indonesia? No. Your language like India. No. Thank you. Many to manji bas gitu. Wah, ye, tiri jisa pai. Saput ko mile. Hampir setiap minggu, komunitas muslim ini berbagi makanan di pusat kota Dublin. Bagi mereka, berbagi makan malam di tengah udara dingin Irlandia adalah tindakan nyata dan sederhana untuk menyebarkan citra tentang damainya Islam. Menariknya, tidak semua pengunjung yang mendatangi tempat kami membagikan makanan adalah tunawisma. Ada juga sebagian dari mereka yang merupakan wisatawan yang sedang menikmati suasana malam kota Dublin. Menurut saya ini adalah sebuah metode yang menarik bagaimana memperkenalkan Islam dengan cara yang sangat damai. This is biryani, right, sister? Do you want it? Di tengah acara malam ini, saya juga mendapat kesempatan untuk berkenalan dengan Adam, seorang mu'alaf yang tidak lagi berusia muda. Tetapi kisah Adam begitu luar biasa. Ia menemukan Islam setelah divonis mengidap kanker stadium 4. And basically, I was dying. Like the doctors several times said I wouldn't make it. Like they gave me the last time they said I had 2 hours to live. It was that bad, you know. But when I was in a coma for a month. Lelaki kelahiran tahun 1961 ini baru saja memeluk Islam pada 3 Januari 2015 setelah menjadi ateis selama hampir 30 tahun. Tak disangka, kanker kerongkongan stadium 4 yang membawa Adam untuk memilih Islam sebagai agamanya. Kanker yang terus menggerogoti kesehatan Adam membuat harapannya hampir putus. Namun ketika Allah telah berkata, kun fayakun, apa yang terjadi, terjadilah. And remember there I was talking to a good friend from Nigeria. He sent me a copy of the Quran. I started to read the Quran. This is it. This is what the ideas, the thoughts that I had myself. It's in the Quran, and I knew it was the word of God, you know. And so I took the Shahada. He phoned me up on the phone, he rang me up and I took Shahada, went in, had Kushal, and been a Muslim ever since. Great fun. And it's changed my whole life. It's my life. Friends and family were a little bit difficult to begin with, you know, but they see I'm a much better, happier person. Kini bagi Adam menjadi muslim bukan lagi untuk dirinya sendiri. Ia merasa kewajibannya adalah untuk berbagi kisah bahwa Islam adalah agama penyelamat. Tak ada lagi keraguan dan pertanyaan. Baginya, tentang iman adalah satu, keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla. Damainya suasana alam khas negara Irlandia begitu selaras dengan perkembangan Islam di negara ini. Islam tak hanya tumbuh di pusat ibu kota negara di Dublin, tapi Islam juga ada di sebuah kota bersejarah yang ditemukan oleh bangsa Viking bernama Waterford. Waterford atau dalam bahasa Irlandia Portlaoise adalah sebuah kota di County Waterford, Munster, Republik Irlandia. Kota tertua di Irlandia ini diperkirakan didirikan oleh bangsa Viking dari Skandinavia sekitar tahun 914.
tak hanya memiliki sejarah tentang bangsa Viking, Waterford juga memiliki kisah menarik tentang Muslim yang bermukim di kota ini. Stephen McCarthy, atau kini lebih dikenal sebagai Abdurrahim McCarthy. Setelah memeluk Islam pada tahun 1994, pria keturunan Irlandia Amerika ini memutuskan untuk pindah dan belajar di Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia, jurusan dakwah dan usul ad-din atau 5 pilar utama agama Islam. How is the first time you keep in touch with Islam then? In 1994, 1993 actually. In 1993, one of my good friends, his father was actually a Muslim. So what happened is that I heard his father listening to some cassette tapes, which is very old now. No, they don't know what cassette tapes are. You know? Recite Quran? It was just like a Quran reciter reciting in Arabic, and then there was a translation in English. Okay. Yeah. So I heard him listening to it, and I was always a bit curious about Islam because my background, I had listened to, I saw the movie of Malcolm X. Yeah, Malcolm X. Yes, and I read the autobiography or the biography of Malcolm X, and I was intrigued about Islam. I wanted to know more, but I didn't really know I didn't know much about Islam, to be honest with you. So, subhanAllah, I went in and asked him a few questions about Islam. The first question I remember I asked was, could I be a Muslim? Because we have a group, because the media, unfortunately, in the West. Kini ia menjadi salah satu orang yang sangat aktif berdakwah. Tak hanya menghadiri acara konferensi di berbagai negara, Abdurrahim McCarthy juga kerap mengisi acara dakwah di beragam acara televisi. Bagi McCarthy, Islam menjelaskan setiap pertanyaan yang ada di dalam hatinya secara jelas dan nyata. Islam seakan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya dengan masa lalunya yang penuh kesalahan. Hari ini kedatangan saya ke rumah keluarga besar McCarthy disambut oleh istri dan anaknya. Abdurrahim menikah dengan Mariam atau Marie-Lise yang berasal dari Prancis yang juga seorang mu'alaf. Kini keluarga mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Abdullah yang berusia 5 tahun dan Isa yang hampir berusia 2 tahun. Di tengah kesibukannya menjadi seorang pendakwah, Abdurrahim adalah sosok ayah yang begitu dekat dengan keluarganya. Bahkan ia dan sang istri telah mengajarkan Abdullah si sulung untuk mulai menghafal surat-surat pendek. Abdurrahim McCarthy adalah seorang imam dan kepala keluarga, memilih untuk tinggal di Irlandia mengikuti leluhurnya, sekaligus tetap berusaha menyebarkan pengetahuan tentang Islam di tanah Eropa. Namun baginya keluarga mungilnya adalah selalu yang utama. Oh, the mountain! Oh, the mountain! Wow, biggest mountain! Oh, look this! What it is? He's gonna wear the mountain again. Wow! Abdullah si sulung sedang dalam masa kritis dan penuh rasa ingin tahu. Disinilah ia dan Mariam sang istri saling berbagi peran untuk mengajarkan Islam dengan cara yang sederhana. And who is this? He's sleeping again. I love you, Dad. كيده بطلي وارسل عليه ريحا جميع حجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. Menantang, tapi memang itu tantangannya untuk menjadi seorang ibu, bagaimana memperkenal dan mengajarkan itu tidak mudah. Untuk mengingatkan dia bagaimana surahnya dilafalkan dengan sempurna dan ekstra untuk membuat dia mengingat semuanya, itu betul-betul sebuah usaha yang kerja keras. Mariam, istri Abdurrahim juga tak pernah menyerah. Lahir di keluarga non-muslim yang taat di Prancis, hingga saat ini ia masih terus mencoba belajar menjadi muslim yang lebih baik. Ia selalu mencari kesempatan di tengah waktunya yang begitu padat. Baginya hidupnya terbagi 3, menjadi seorang muslim, istri, dan seorang ibu.
Di tengah usaha mempertahankan nilai-nilai Islami, di antara bebasnya kehidupan di Irlandia, bagi saya, McCarthy adalah gambaran keluarga ideal. Mereka memperlihatkan sebuah usaha yang luar biasa untuk memperkenalkan secara sederhana tentang konsep hablu minallah dan hablu minannas. Kisah Muslim di negara Irlandia memang masih terbilang muda. Namun, satu sama lain, masing-masing individu saling mulai memperbaiki diri untuk menjadi seorang Muslim yang jauh lebih baik. Semoga ukhuwah Islamiyah di antara mereka semakin terjalin erat. Polsce, selamat datang di Polandia. Negara tempat kelahiran Chopin ini diklaim sebagai rumah yang ramah bagi Muslim di Eropa. Perfect. Have the relation with God that is very private. It's just like God and you. You don't have anyone in between. There are not many people who would say something bad to you or like treat you bad. They are more like curious. Pelan namun pasti, Islam terus tumbuh dan berkembang di Polandia. Kedamaian dan juga ketenangan yang para mualaf rasakan membuat mereka jatuh cinta pada agama tauhid ini. Dan apapun rintangan dan juga tantangan yang mereka hadapi, mereka selalu istiqomah karena mereka percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi setiap langkah mereka.